Video ini adalah video kelanjutan dari video saya yang sebelumnya, yaitu 7 kebiasaan para pedagang yang dapat merugikan warung. Beli rokok Sampurna. Uangnya nanti sore. Nggak apa-apa ya? Oh iya, sekalian sama kopinya 2. Bus, ambil dulu rokok jarum 2 bungkus ya. Saya lupa membawa duit nih. Semuanya jadi 10.000 ya? Oh, ini saya baru ada 5.000. Sisanya nanti sore ya. Oh iya, sekalian aja sama mie instan 3. Jadi berapa kurangnya? Ini nanti aja sekalian ya. Permisi. Om, kata mama disuruh ngambil dulu sunlight 1 sama rokok jarum coklatnya 1. Disatuin dengan utang yang kemarin ya. Tante, ini saya mau bayar utang yang kemarin 150.000 kan ya. Ini saya bayar 50.000 dulu. Nah sekarang saya mau ngambil lagi rokok jarum coklatnya 3 sama kapal api 1 renceng ya. Kebiasaan warungers yang terakhir adalah kebiasaan memberi kasbon kepada konsumen. Jika kebiasaan ini tidak segera dihentikan, pelan tapi pasti usaha warung teman-teman akan mengalami kemunduran, bahkan kemungkinan akan bangkrut karena kebiasaan ini. Maka dari itu, saya sangat menyarankan sekali untuk segeralah menghentikan kebiasaan ini. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Sudah terlalu banyak warung-warung yang hancur akibat tidak tertibnya dalam administrasi. Bukan hal yang mudah memang untuk menghentikan kebiasaan ini. Apalagi warungnya yang berada tepat di tengah-tengah pemukiman, yang sebagian besar konsumennya adalah kerabat, teman, tetangga, dan saudara. Dan itu cukup membuat kita dilema antara stop memberi kasbon atau ngasih kasbon. Tapi ada yang lebih dilema lagi dan bikin pusing, yaitu ketika kita mau berbelanja, uangnya tidak ada, tapi stok barang di warung sudah pada kosong. Jika kebetulan teman-teman di sini ada yang sedang ngalamin kasus yang seperti ini, itu tandanya warung teman-teman sudah mulai tidak sehat. Harus ada yang dikoreksi, harus ada yang diperbaiki. Maka solusinya adalah kita harus tegas dan berani katakan tidak kepada konsumen yang mau ngutang. Waktu awal-awal buka warung, memang sangat banyak sekali konsumen saya yang ngutang ke warung saya ini. Sampai akhirnya saya berpikir, jika saya tidak segera merubah kebiasaan ini, sudah dipastikan usaha ini akan gulung tikar. Dan sebelum itu terjadi, saya mulai memberanikan diri untuk menolak secara halus kepada konsumen yang mau kasbon. Butuh waktu berhari-hari untuk saya menyiapkan mental dan keberanian ini. Saya pun harus siap dengan segala konsekuensinya. Pada awalnya ada keraguan dan memang sangat berat untuk saya melakukan penolakan langsung kepada konsumen. Terlebih lagi konsumennya itu adalah orang yang saya kenal. Tapi karena motivasi yang tinggi dan tekad yang bulat, akhirnya saya pun bisa melakukannya. Saya lakukan itu terus-menerus kepada setiap konsumen yang minta kasbon. Sampai suatu ketika ada satu konsumen yang keras kepala dan ngeyel. Dia maksa pengen ngambil dulu, katanya nanti juga dibayar ini. Pasti dibayar katanya. Tapi di sisi lain saya juga kekeh dengan pendirian saya. Bagi saya lebih baik barang gak laku daripada harus dikasbonin, yang pada akhirnya sempat terjadi kericuhan. Bukan hanya itu, karena sistem yang saya gunakan sekarang, untuk beberapa hari sampai sebulan warung saya ini menjadi trending topik di lingkungan saya. Nyinyiran dan omongan bernada sumbang udah mulai kedengaran. Bahkan ada konsumen yang sampai berbulan-bulan gak mau berbelanja ke warung saya. Memang inilah konsekuensi yang harus saya terima. Kehilangan 2 atau 3 konsumen yang suka kasbon tidak akan membuat warung jadi rugi.
Justru sebaliknya, jika kita memelihara konsumen dengan karakter yang suka kasbon, sudah jelas itu sangat merugikan. Ada istilah hilang satu tumbuh seribu, dan itu ternyata memang benar. Tapi sebagai gantinya konsumen yang hilang itu, gak nyampe 1000 juga sih. Seiring berjalannya waktu juga didukung oleh pelayanan yang terus ditingkatkan, baik itu pelayanan langsung maupun pelayanan tidak langsung. Secara perlahan tapi pasti, keadaan warung pun kembali normal. Para konsumen yang dulunya sempat sakit hati karena ditolak kasbon pun akhirnya kembali lagi ke warung dan berbelanja seperti biasa, dengan berbelanja secara tunai. Dan kini saya sudah tidak pernah dipusingkan lagi dengan catatan-catatan bon dari konsumen. Warung pun menjadi lebih sehat. Dan percayalah, ngewarung tanpa adanya yang kasbon itu menenangkan dan menenteramkan pikiran. Semoga ini dapat menginspirasi teman-teman warungers semua. Sudah banyak kejadian yang saya alami. Ada konsumen yang ke warung nganjuk dulu, ngutang dulu, dibayarnya entah kapan dan sampai sekarang pun belum dibayar dan akhirnya lupa. Ada konsumen yang belanja ke warung, belanjanya 15.000, dibayarnya 10.000 dan bilangnya sisanya nanti pas gajian. Begitu udah gajian lupa nggak dibayar, lupa nggak dibayar, lupa nggak dibayar. Jadi rasanya kayak kita sebagai karyawan misalkan waktunya gajian tapi dipending dulu. Nah, seperti itulah rasanya.